Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 11. Oke lah, gak usah banyak Bang Mingmeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh dari Xiaoshan sendiri pada saat ini jatuh dengan sangat menyedihkan dari langit malam. Aura lelah kini terlihat di wajahnya, dan segel nirwana yang ada di tangan Xiaoshan sendiri yang dia dapatkan dengan penuh susah payah. Pada akhirnya, saat ini telah dirampas semuanya oleh Lindong, dan secara alami itu menyebabkan semua usaha dari Xiaoshan menjadi sia-sia. Banyak para ahli yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Lindong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoshan akan benar-benar dikalahkan olehnya. Tubuh Xiaoshan sendiri pada saat ini menghantam tanah dengan sangat keras, yang kemudian Xiaoshan memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dia menatap Lindong sambil mengatakan, "Lindong, kita berdua saat ini adalah musuh bebuyutan." Meskipun Xiaoshan mengatakan hal itu, dia tidak berani untuk melawan Lindong kembali. Sedangkan Lindong hanya tertawa dingin di hadapan Xiaoshan sambil mengatakan, "Apa yang kau tuai, itu adalah hasil dari apa yang kau tabur. Jika pada saat ini kau yang mengalahkanku, tidak hanya segel nirwanaku yang kau curi, tapi kau juga akan menggunakan darah segarku untuk menyelesaikan warisan dari sekte Zuyan. Xiaoshan, kamu harus ingat bahwa pemenang adalah seorang raja, dan yang kalah tidak lebih dari seorang penjahat." Karena semua ini telah dilihat Lindong melalui banyak peristiwa di medan perang kuno selama 1 tahun ini. Karena luka parah yang telah diterima oleh Xiaoshan, dia pada saat ini bukan ancaman lagi bagi Lindong. Namun Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan serangan. Sebaliknya, Lindong sekarang melihat pada arah Xiaoyan yang berada di puncak gunung, yang sekarang sedang mengalami kesengsaraan nirwana. Pada saat ini, kekuatan Yuan yang sangat liar benar-benar mengelilingi tubuh Xiaoyan, dan hal itu segera membengkak dalam jarak 1000 kaki, membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat kering dan retak. Bahkan pohon-pohon juga berubah menjadi layu. Moling dan juga yang lainnya yang pada saat itu awalnya duduk di sekitar Xiaoyan, mereka pada saat ini terpaksa harus berpindah, yang kemudian mengeluarkan energi Yuan untuk perlindungan dari energi panas yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu, kelompok trio Moling dan juga kelompok Sukui pada saat ini masih merasakan kekuatan panas yang menyebar dari tubuh Xiaoyan yang sedang mengalami kesengsaraan nirwana. Karena sebenarnya kesengsaraan nirwana keempat itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Namun pada saat ini, meskipun hal itu adalah sebuah ancaman yang besar, bagi Xiaoyan itu tidak memiliki ancaman yang fatal. Karena tubuh Xiaoyan sendiri sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada tubuh emas nirwana dari seorang nirwana keempat. Oleh karena itu, selama tidak ada kecelakaan yang terjadi selama kesengsaraan nirwana, maka peluang Xiaoyan untuk berhasil adalah sekitar 70%. Jelas peluang keberhasilan itu merupakan tingkat yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar ahli biasa. Tidak lama kemudian mata Lindong berbalik ke arah ruang yang berada di atas puncak gunung, yang kemudian Lindong pun mengatakan, apakah para ahli dari Kekaisaran Jaring Besar sekarang telah terblokir? Karena yang dilihat oleh Lindong pada saat ini hanyalah sebuah jaring yang dibentuk dari rantai berwarna ungu hitam yang kemudian berkedap-kedip. Di dalamnya pada saat ini ada ahli dari Kekaisaran Jaring Besar, dan mereka juga sangat terkejut ketika melihat adegan ini, karena sekarang di Kekaisaran Jaring Besar, di antara mereka yang terkurung oleh rantai hitam ungu, sebenarnya terdapat 3 orang yang telah berada di nirwana keempat. Meskipun begitu, mereka tetap tidak bisa menembus penghalang yang telah dibuat oleh Xiao Diao. Banyak ahli yang berada di tempat ini, mereka benar-benar tidak percaya ketika melihat kekuatan yang sangat menakutkan yang dikeluarkan oleh Xiao Diao. Yang sekarang orang-orang pun mengatakan, pemuda tampan itu, dia dengan mudah memblokir 3 orang
yang sebenarnya telah berada di nirwana keempat. Prestasi ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah menjadi ahli puncak dari seorang nirwana kelima. Mungkinkah pemuda tampan itu juga berada di nirwana kelima? Ketika melihat fakta ini, cukup banyak orang yang meneteskan keringat di sekujur tubuh mereka, yang pada akhirnya mereka pun saling memandang karena ada keterkejutan yang tidak bisa mereka sembunyikan di dalam mata mereka. Seorang nirwana kelima di wilayah inti dari medan perang kuno ini, mereka adalah orang-orang yang sangat menakutkan. Dan mereka yang telah bisa mencapai level ini kemungkinan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari kerajaan super tingkat atas. Karena pada dasarnya orang-orang yang berada di panggung 5 nirwana itu adalah orang-orang yang dapat dengan mudah memasuki peringkat emas nirwana, dan mereka juga akan menarik perhatian dari sektor super. Namun sekarang yang membuat sebagian besar orang terkejut karena faktanya yang disebut dengan kekaisaran tingkat rendah sebenarnya juga memiliki monster yang sangat mengerikan seperti ini, dan itu adalah kekaisaran dinasti Yan. Banyak orang kini terdiam. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah kerajaan peringkat rendah mampu menghasilkan begitu banyak monster dalam satu waktu sekaligus. Awalnya mereka mengira bahwa Lindong sudah menjadi orang yang paling menonjol di dalam kekaisaran dinasti Yan. Namun sekarang, setelah mereka melihat fakta yang lain, pada akhirnya mereka menyadari bahwa masih ada satu orang lagi dari kekaisaran dinasti Yan yang ternyata telah menyembunyikan dirinya. Dengan adanya barisan ini, kemungkinan mereka tidak akan kalah jika bertarung dengan orang-orang elit dari kerajaan super tingkat tinggi. Tubuh dari Lindong sendiri pada saat ini masih melayang di udara, sementara banyak tatapan mata segera melihat ke arahnya. Dan kini, di tangan Lindong, dia telah memegang tombak tulang buaya surgawi. Aura yang dia pancarkan sedingin es yang kemudian menyapu ke sekeliling tempat ini. Lindong sadar bahwa pertempuran besar kali ini pasti telah menarik cukup banyak ahli yang segera datang untuk melihat lokasi ini. Dan sekarang, Xiaoyan sendiri sedang dalam masa yang kritis karena dia sedang mengalami kesengsaraan nirwana, dan konsekuensinya adalah tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, meskipun Lindong telah mengalahkan Xiaoshan pada saat ini, dirinya tidak akan mengejar orang itu lebih dalam karena Lindong mengerti sesuatu apa yang lebih penting yang harus dia lakukan. Aura yang tajam dan juga tegas kini menyebar dari dalam tubuh Lindong. Mata tajamnya melihat pada banyak orang yang pada saat ini tidak ada satupun orang yang berani menatap mata dari Lindong setelah mereka menyaksikan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Lindong serta kekuatan mengerikan yang telah ditampilkan oleh Xiao Diao. Maka tidak ada satupun dari orang yang berada di tempat ini melakukan serangan tanpa berpikir, meskipun mereka sangat mendambakan segel nirwana dan juga harta karun jiwa yang dimiliki oleh Lindong. Dan tidak lama kemudian, sebuah ledakan pun terdengar. Karena pada saat ini, para ahli dari kekaisaran jaring besar, mereka telah dikirim terbang dengan cara yang sangat menyedihkan oleh jaring rantai yang dibentuk oleh Xiao Diao. Sementara segel nirwana di tangan mereka, semuanya telah direnggut oleh Xiao Diao ketika mereka dikirim terbang. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, di dalam jaring pada saat ini, hanya memiliki 3 orang yang berada di nirwana keempat. Dan mereka masih bertahan dengan cara yang pahit. Di sisi lain, Xiaoshan sendiri sekarang mulai bangkit, namun aura di tubuhnya sudah sangat meredup. Jelas dia menderita luka yang cukup parah akibat pertarungan dengan Lindong. Wajah putih dari Xiaoshan sendiri sudah berubah menjadi pucat karena dia tidak mengira bahwa kekaisaran jaring besarnya akan menderita kerugian yang cukup besar. Meskipun Xiaoshan memikirkan hal itu, faktanya dia pada saat ini tidak berani untuk melakukan serangan karena dia sadar dengan kondisinya yang sudah terluka parah. Jika dia bertarung dengan Lindong kembali,
maka hasilnya adalah kematian. Tidak lama kemudian, bum, 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 3 suara yang sangat rendah pada saat ini dipancarkan di udara. Setelah itu, semua orang melihat bahwa sekarang ada 3 rantai ungu hitam dengan cepat menabrak tubuh dari 3 orang yang berada di nirwana keempat yang merupakan ahli dari kekaisaran jaring besar. Kekuatan yang sangat mengerikan kini terpancar dari rantai itu, yang pada akhirnya membuat 3 orang yang berada di nirwana keempat mereka pun memuntahkan darah dan segera dikirim terbang mundur. Pada saat yang sama, segel nirwana di tangan mereka juga telah direbut oleh Xiao Diao. Ketiga sosok itu pun pada akhirnya ditangkap oleh orang-orang dari kekaisaran jaring besar. Dan setelah itu, rantai hitam ungu di tangan Xiao Diao kini kembali memudar. Tatapan mata Xiao Diao sendiri telah menyapu pada semua orang, karena sebenarnya Xiao Diao sekarang telah menahan kekuatannya. Jika tidak, maka dengan karakter buas dari Xiao Diao, kemungkinan besar dia akan langsung memakan orang-orang itu. Namun Xiao Diao tidak melakukan hal itu karena dia khawatir apa yang akan dia lakukan pasti akan membawa masalah bagi Lindong jika dia mengungkapkan identitas aslinya. Tidak lama kemudian mata Xiao Diao menatap semua orang yang ada di tempat ini dan dia berkata, "Siapa lagi yang berani untuk menantang kita?" Ketika suara Xiao Diao bergema di udara, banyak ekspresi dari orang-orang segera berubah. Namun dari mereka tidak ada yang berani menjawabnya, karena mereka tahu bahwa kelompok sekuat kekaisaran jaring besar bisa dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh kelompok Lindong, yang pada akhirnya di puncak gunung malam ini benar-benar sangat sunyi. Kelompok Moling tanpa sadar mengulurkan tangan dan mereka kemudian menggosok wajah mereka. Setelah itu, kelompok trio Moling pun tertawa dengan cara yang pahit. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa hanya dengan kekuatan Lindong dan juga Xiao Diao saja, hal itu sudah benar-benar mampu menghalangi para jenius dari berbagai kerajaan sampai mereka tidak ada yang berani berbicara. Tidak lama kemudian, Moling pun mengatakan, 2 orang ini benar-benar abnormal. Lindong yang pada saat ini diam-diam berdiri di atas segel logam hitamnya. Dia menyaksikan ke langit dengan cara yang tenang. Dan ekspresi dari Lindong sendiri terlihat cukup santai, karena dengan mengalahkan kekaisaran jaring besar saat ini, hal itu telah menjadi contoh dan juga peringatan bagi semua orang bahwa mereka harus berpikir sebelum menyerang kelompok Lindong. Tapi tiba-tiba saja mata dari Lindong sekarang menjadi sangat tajam. Dia segera melihat pada sebuah gunung yang ada di sampingnya, karena sekarang di tempat itu ada sosok pemuda dengan pakaian warna hijau. Pada saat yang sama, mata Lindong dan mata pemuda itu sekarang sudah bertatapan, dan yang Lindong lihat pada saat ini adalah sosok seperti hantu yang jahat. Cahaya bulan kini menyinari wajah dari sang pemuda. Hal itu membuat penampilannya cukup mengerikan. Tidak lama kemudian, tangan dari Lindong yang memegang tombak tulang buaya kini menjadi mengencang, dan suara yang dingin seperti es segera dikeluarkan oleh Lindong. Karena pada saat ini Lindong mengatakan, "Lin Langtian, ternyata kau masih hidup." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini Lindong akan melanjutkan pertarungan dengan Lin Langtian yang kemudian menyelesaikan dendam dari masa lalu mereka berdua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 12. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sosok pemuda berbaju hijau pada saat ini berdiri di atas puncak gunung. Wajahnya menakutkan dan aura jahat di tubuhnya menyebar luas ke seluruh tempat ini, seolah-olah membuat udara menjadi gelap dan dingin. Wajah pemuda itu adalah seseorang yang memiliki dendam yang belum terselesaikan dengan Lindong, karena dia adalah Lin Langtian. Dilihat dari penampilannya,
Pada saat ini, sepertinya Lilantian telah berhasil bertahan dari serangan fatal Lindong yang membuatnya terluka parah. Mata Lindong sendiri terlihat dingin dan memancarkan niat membunuh sambil mengatakan, benar-benar serangga yang sulit dimusnahkan. Kebencian antara Lindong dan Lilantian kini telah semakin dalam. Karena Lilantian maupun Lindong sendiri, keduanya sama-sama menjadi duri di hati masing-masing. Hal ini membuat mereka akan terus bertarung sampai hanya ada salah satu dari mereka yang bertahan. Di dalam benak Lindong sendiri, dia cukup takut mengingat karakter dari Lilantian yang jahat. Jika dirinya sampai kalah, tidak hanya dia yang celaka, maka seluruh keluarganya juga akan celaka. Karena itulah, Lindong tidak akan pernah membiarkan Lilantian terus hidup. Dia harus bisa menyingkirkan momok satu ini supaya keluarganya bisa hidup damai di kekaisaran dinasti Yan. Orang-orang yang kini melihat Lindong, mereka merasakan kebencian yang dalam dari tubuh Lindong, yang pada akhirnya banyak orang melihat sosok pemuda berbaju hijau yang pada saat ini berada di puncak gunung sambil berkata, sepertinya salah satu musuh bebuyutan Lindong telah datang. Dan tiba-tiba saja Xiao Diao pun segera menghilang. Dirinya pada saat ini kembali muncul di samping Lindong. Setelah itu, Xiao Diao menatap tajam ke arah Lilantian, yang kemudian dia mengatakan, Lindong, ada yang salah dengan aura bocah itu. Lindong pun hanya mengangguk karena dia juga merasakan hal ini. Dan sepertinya Lilantian tampak jauh lebih asing dibandingkan sebelumnya. Di saat yang sama, Lindong juga merasa bahwa dia tampak lebih kuat. Karena di dalam hati Lindong samar-samar merasakan bahaya yang besar terpancar dari dalam tubuh Lilantian. Lindong kini mengernyitkan alisnya, yang kemudian dia bergumam, apa yang terjadi padanya? Meskipun Lindong merasakan jejak yang berbahaya, namun dia tidak takut sama sekali dengan Lilantian. Jika pada saat ini Lindong tidak mengkhawatirkan Xiaoyan, dia pasti akan segera mengambil inisiatif menuju tempat Lilantian dan menyelidiki orang itu. Dari kejauhan, Lilantian sendiri pada saat ini juga melihat Lindong. Namun ada sesuatu yang aneh. Meskipun sorot mata Lilantian penuh dengan kekejaman, sepertinya dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerang. Karena saat ini, yang dia lakukan hanya menatap tajam pada Lindong dan juga Xiao Diao. Sementara ketakutan terlintas di bagian terdalam matanya. Tidak lama kemudian Lilantian pun mulai membuka mulutnya. Lindong, aku akan menunggumu di Gunung 100 Kekaisaran. Dan di tempat itu, sepenuhnya kita akan menyelesaikan dendam antara kita berdua. Setelah mengatakan hal itu, Lilantian pun melihat kelompok Lindong. Senyum bengis terlihat di wajahnya, yang kemudian Lilantian pun pergi. Hal ini dia lakukan karena Lilantian sadar bahwa pada saat ini Lindong tidak sendiri lagi. Dia memiliki dukungan yang kuat. Meskipun Lilantian sudah berkembang jauh lebih kuat, bagaimanapun juga dia tetap tidak mampu berbuat apapun jika Xiao Diao yang maju. Setelah memikirkan hal ini, sejenak Lilantian pun memutuskan untuk pergi saja. Karena saat ini dia memiliki keyakinan bahwa di final perang 100 Kekaisaran dia pasti akan bisa bertarung Baiwan dengan Lindong. Dan Lilantian membayangkan pada saat itu terjadi, maka dialah orang yang akan tertawa di akhir pertarungan. Mata Lindong terus menatap tajam pada Lilantian yang kabur dan menghilang di cakrawala. Dia tidak takut jika Lilantian menyerang, karena hal ini malah membuat Lindong senang bisa segera mengakhiri dendam ini. Bagaimanapun juga, di dalam hati Lindong, dia juga sangat geram dan akan segera memusnahkan orang itu. Mata ungu dari Xiao Diao pada saat ini juga melihat ke arah Lilantian yang pergi. Yang kemudian Xiao Diao pun berkata, aura di tubuhnya memiliki fluktuasi yang sebelumnya dimiliki oleh roh Yuan yang ada di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Lindong pun kaget dan bertanya, apa maksudnya? Xiao Diao yang memiliki mata yang tajam, dia pun mengatakan, aku pikir Lilantian yang saat ini bukanlah Lilantian yang kau kenal dari masa lalu. Terakhir kali bertarung,
kau telah meninggalkan luka yang cukup serius padanya. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia akan mati. Namun dia saat ini masih hidup dan bahkan bertambah kuat. Dari apa yang aku lihat dan kurasakan, jika tebakanku tidak meleset, kemungkinan besar roh Yuan yang selama ini ada di dalam tubuh Lilantian telah sepenuhnya menyatu dengan roh Lilantian sendiri. Lindong pun kaget dan dia bertanya lagi, apa maksudmu dia telah melakukan fusi? Sehingga roh Yuan itu telah mengambil alih tubuh dari Lilantian. Sambil membelai dagunya, Xiao Diao pun berkata, mengambil alih tubuh fisik itu tidak mudah. Selama roh Lilantian masih ada, maka roh Yuan itu tidak akan bisa merebut tubuhnya. Kecuali jika Lilantian mengambil inisiatif untuk tidak melakukan perlawanan, maka secara perlahan roh Yuan itu akan mengikis semangat dari roh Lilantian dan pada akhirnya menelan sepenuhnya. Dan pada saat itu yang muncul adalah karakter baru. Dia bukan murni roh Yuan dan dia juga bukan murni Lilantian, tapi itu adalah gabungan dari karakter keduanya. Dia akan memiliki sifat dari Lilantian dan juga sifat dari roh Yuan. Pada saat yang sama juga memiliki ingatan mereka berdua. Jika aku pikir-pikir, Lilantian membencimu sampai merasuk ke dalam tulangnya sesuai dengan karakternya demi bisa membunuhmu, maka dia akan memilih metode ini. Dan dia sangat paham jika sudah melakukan fusi dengan roh Yuan, maka dia tidak memiliki kendali penuh pada tubuhnya. Mendengar hal itu, Lindong pun hanya bisa berkata, dasar manusia yang memuakkan. Tidak heran jika Lindong merasa Lilantian pada saat ini sangat asing, karena dia telah menggunakan metode penghancuran jiwa yang ekstrim demi mendapatkan kekuatan. Meskipun saat ini Lilantian adalah karakter baru, tapi emosi ganas di dalam dirinya masih menganggap Lindong sebagai duri. Sesaat kemudian Xiao Diao berkata kembali, biasanya kelemahan dari fusi jiwa seperti ini sangatlah besar, karena pencapaian dirinya di masa depan paling tinggi hanyalah mentok di level puncak nirwana, dan dia tidak akan mampu menembus level hidup dan kematian misterius. Sepertinya roh Yuan di dalam tubuh Lilantian juga sangat membenci metode ini, dan dia hanya bisa bertaruh dengan nyawanya. Xiao Diao memahami hal ini karena sebelumnya dia pernah menjadi roh Yuan yang bersembunyi di dalam tubuh Lindong. Jika bukan karena bantuan Lindong telah berhasil mendapatkan pil samsara, kemungkinan pada saat ini Xiao Diao masih dalam bentuk roh Yuan. Dan sekali lagi Xiao Diao memberikan peringatan, Lindong, kau harus berhati-hati jika bertemu dengannya, karena dia saat ini bukan murni Lilantian. Jika kau bertarung, maka kau akan menghadapi kekuatan gabungan dari Lilantian dan roh Yuan. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa mengangguk. Matanya pun kini menajam karena perang 100 kekaisaran ini sudah mendekati puncaknya. Maka Lindong memiliki niatan harus mengakhiri dendam ini sebelum perang selesai. Jika tidak, maka kemungkinan besar Lilantian akan menarik perhatian dari sektor super. Jika hal itu terjadi, maka Lindong akan kehilangan kesempatan terbaiknya. Selain itu, jika Lilantian benar-benar masuk ke dalam sektor super, maka keluarga Lindong tidak akan bisa hidup tenang. Oleh karena itu, Lindong harus segera menyelesaikan hal ini dan memusnahkan duri itu dari dunia jika memiliki kesempatan. Dan tiba-tiba saja, bang-bang! Riak energi Yuan yang liar dan ganas pada saat ini telah menyebar di puncak gunung. Hawa panas pun tersebar ke seluruh tempat ini, membuat banyak orang segera berpindah mencari tempat yang aman. Banyak mata kemudian melihat sosok yang berada di puncak gunung dan berkata, sepertinya dia akan berhasil selamat dari kesengsaraan nirwana. Banyak tatapan mata iri pada saat melihat Xiaoyan. Selain itu, mereka juga berpikir, jika Xiaoyan berhasil menghadapi kesengsaraan nirwana keempat, maka kekuatan dari kelompok Lindong akan semakin mengerikan, yang pada akhirnya membuat banyak orang tidak akan berani mengusik lagi kelompok Lindong. Dan tiba-tiba saja, sebuah pilar cahaya pada saat ini melesat ke langit menembus awan sejauh 50 km. Raungan harimau pun terdengar
dan mengguncang seluruh tempat ini. Riak energi yang sangat kuat dan juga padat menyebar ke seluruh area ini, membuat ekspresi banyak orang segera berubah. Pada saat yang sama, raut wajah senang terlihat di wajah Lindong yang kemudian dia berkata, "Xiaoyan, apa dia telah berhasil?" Sementara di sisi lain, ekspresi jelek terlihat di wajah Xiao Shan ketika melihat fluktuasi energi ini. Dia pun mengepalkan tangan dan memberi aba-aba pada anak buahnya. "Ayo, cepat kita pergi." Setelah itu kelompok dari Xiao Shan pun benar-benar kabur. Karena dia tahu bahwa saat ini Xiaoyan telah berhasil menjalani kesengsaraan nirwana keempat. Dan secara otomatis di dalam kelompok Lindong akan segera muncul petarung kuat lainnya. Hal itu tidak ada gunanya jika Xiao Shan bertahan di tempat ini. Jika dia ingin membalas dendam, maka Xiao Shan harus pergi dulu dan mencari cara yang lain. Hanya dengan mengandalkan kekaisaran mereka saja, jelas tidak akan mampu menghadapi kelompok dari Lindong. Bahkan kerajaan super tingkat tinggi pun kemungkinan juga akan sangat sulit bersaing dengan kelompok Lindong saat ini. Tapi untuk memikirkan hal ini masih terlalu dini. Karena di Gunung 100 Kekaisaran, pertarungan hanya mengandalkan kemampuan sendiri, bukan kemampuan kelompok. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan tertawa di akhir cerita. Bahkan kelompok Lindong yang merupakan kuda hitam paling mempesona mungkin saja bisa berakhir dalam keadaan yang terbalik dengan saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok Lindong mampu mempertahankan pesonanya sebagai kuda hitam terfavorit di akhir tahun ini di final perang 100 Kekaisaran? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qianku season 9 episode 13. Oke lah, gak usah banyak Bang Mingmong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pilar cahaya merah yang terang, yang pada saat ini berada di puncak gunung yang sedang mengarah ke langit secara bertahap tersebar. Setelah itu, sosok manusia dengan tubuh yang sangat berotot pada saat ini terlihat. Karena sebenarnya itu adalah Xiaoyan. Dan secara samar-samar, orang bisa melihat sebuah cahaya kemasan yang pada saat ini muncul di kulit Xiaoyan. Kekuatan dan juga intensitas cahaya itu sekarang beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Mata Xiaoyan yang tertutup tiba-tiba juga terbuka. Dan pada saat ini cahaya keemasan segera melesat dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat orang-orang yang menatap Xiaoyan menjadi ketakutan. Dan pada akhirnya, boom! Cahaya keemasan itu meledak dengan sangat keras. Tidak lama kemudian, cahayanya berangsur-angsur memudar. Yang kemudian, Xiaoyan sendiri pada saat ini telah berdiri. Tubuhnya yang terlihat kuat segera menyebabkan kelompok Moling yang tadinya duduk di samping Xiaoyan pada saat ini mengalami tekanan yang sangat kuat. Hal itu segera membuat kelompok dari trio Moling mereka mundur. Sementara ekspresi di wajah mereka segera berubah. Hal ini bukan karena kelompok dari trio Moling belum pernah melihat seseorang yang berada di nirwana keempat. Namun ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat seseorang yang memiliki aura yang sangat menakutkan setelah dirinya baru saja memasuki tahap keempat nirwana. Dan orang-orang yang tidak memiliki ketakutan ketika merasakan aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan, mereka adalah Lindong, Xiao Diao, dan juga Shuro. Yang pada saat ini mereka bertiga telah berbalik, yang kemudian melirik pada Xiaoyan. Setelah itu Lindong pun berkata, "Xiaoyan, apakah kau telah berhasil?" Sambil tersenyum, Xiaoyan pun menganggukkan kepala dan menjawabnya, "Iya kakak." Mata dari Xiaoyan sendiri tidak bisa menyembunyikan sebuah kebahagiaan, karena dia bisa merasakan bahwa energi yang sangat kuat pada saat ini telah mengalir di dalam tubuhnya. Dan Xiaoyan membayangkan jika pada saat ini dia bertemu dengan Meng Li dari Kekaisaran Awan Angin, mungkin Xiaoyan bisa melumpuhkan Meng Li kurang dari 50 serangan. Dan dia tidak perlu bersusah payah bertarung seperti yang dia lakukan sebelumnya.
Xiaodo yang melihat Xiaoyan pada saat ini, dia pun dengan malas mengatakan, "Harimau bodoh, gara-gara dirimu melalui kesengsaraan nirwana, kau telah membuat suasana di tempat ini menjadi sangat tegang." Xiaoyan yang mendengar ucapan dari Xiao Diao, dia pun hanya bisa tersenyum konyol. Setelah itu, mata dari Xiaoyan sendiri melihat pada langit malam di sekitarnya. Pada saat ini, wajah dari Xiaoyan sendiri segera dipenuhi dengan kekejaman yang ganas, karena dia seperti harimau yang telah terbangun dari tidurnya. Sesaat kemudian, sebuah ki hitam seperti monster kini segera melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan, dan hal itu benar-benar telah berubah menjadi sosok harimau hitam yang sangat besar. Bahkan aura ganas segera menyebar dan menutupi seluruh langit malam. Para ahli dari banyak kekaisaran yang mengamati tempat ini, ekspresi di wajah mereka segera berubah setelah mereka merasakan aura jahat yang ganas yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Dan mereka bisa merasakan riak yang kuat seperti ini sebenarnya setara dengan beberapa ahli yang berada di puncak keempat nirwana. Hal itu membuat banyak orang yang melihat Xiaoyan segera mengatakan, akhirnya karakter kejam yang lainnya muncul di kelompok Lindong. Pada awalnya, orang-orang berpikir bahwa Lindong dan juga Xiao Diao saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa ketakutan. Namun pada akhirnya, kini ditambah dengan Xiaoyan yang baru saja berhasil mengalami kesengsaraan nirwana keempat. Dengan barisan seperti ini, siapa yang berani menyinggung kelompok Lindong? Sebagian orang yang berada di tempat ini, yang awalnya mereka akan menargetkan kelompok Lindong, kini mereka hanya bisa berbalik dan pergi secara diam-diam. Lindong pun hanya bisa tersenyum ketika melihat kelompok itu melarikan diri. Karena bagi Lindong sendiri, seorang pencuri yang tidak memiliki keberanian, mereka tidak perlu dianggap sebagai sebuah ancaman. Lindong pun kini segera mengangkat kepalanya. Dia pun kemudian melambaikan tangan dan mengatakan, "Ayo kita pergi. Ini sudah hampir pagi. Kita harus segera mempercepat langkah dan bergegas menuju Gunung 100 Kekaisaran sesegera mungkin. Karena Xiaoyan telah berhasil menahan kesengsaraan nirwana, maka kita tidak perlu berlama-lama lagi di tempat ini." Karena pada saat ini, hampir semua kekaisaran dan juga para ahli yang berada di wilayah inti, mereka semua menuju ke Gunung 100 Kekaisaran. Lindong tahu bahwa sebentar lagi dirinya akan segera melihat para ahli top sejati dalam kerajaan yang tidak terhitung jumlahnya di wilayah Shuang Timur ini. Meskipun prestasi dari kelompok Lindong bisa dianggap layak di antara mereka yang telah mengambil jalan yang sama ke wilayah inti medan perang kuno, namun pada saat yang sama ada juga individu-individu luar biasa yang menonjol di jalurnya masing-masing. Dan pada akhirnya para jenius ini yang menonjol setelah mengalami banyak tantangan, mereka akan bertarung di puncak Gunung 100 Kekaisaran. Dan pertarungan di tempat itu akan membuat darah dari banyak orang menjadi panas dan mendidih. Karena pada akhirnya pelatihan keras selama 1 tahun akan segera dibuktikan hasilnya di tempat itu. Apakah mereka akan menjadi naga ataukah mereka hanya akan menjadi cacing? Pada saat ini, berita tentang kelompok Lindong yang telah mengalahkan kekaisaran jaring besar segera menyebar dengan sangat cepat. Hal itu secara alami membuat seluruh wilayah inti dari medan perang kuno ini menjadi sangat gempar. Karena banyak orang yang tahu betapa kuatnya kekaisaran jaring besar, dan mereka bukan individu biasa. Meskipun begitu, pada akhirnya mereka bisa dikalahkan dengan sangat menyedihkan oleh kelompok dari Lindong. Hal ini tanpa sadar menyebabkan para kerajaan super lainnya yang awalnya ingin menargetkan kelompok Lindong, mereka pun berpikir 2 kali sebelum melakukan hal itu. Cukup banyak orang yang kaget ketika mereka mendengar berita itu. Dan tanpa sadar, reputasi dari kelompok Lindong pada saat ini menjadi semakin kuat. Banyak orang yang kali ini menduga di dalam perang 100 Kekaisaran, kemungkinan kelompok Lindong adalah kelompok yang paling menonjol. Di dalam perang 100 Kekaisaran sebelumnya, para pesaing yang datang dari kerajaan peringkat rendah pasti tidak akan bisa mendapatkan kursi di peringkat emas nirwana.
karena posisi itu selalu ditempati oleh kekaisaran super. Namun pada saat ini mereka tidak tahu apakah akan terjadi sebuah keajaiban yang disebabkan oleh kelompok Lindong yang berasal dari kekaisaran tingkat rendah. Kelompok dari Lindong sendiri pada saat ini tidak beristirahat karena situasi apapun selama perjalanan menuju Gunung 100 Kekaisaran. Dan pada sore harinya, kelompok Lindong kini telah mendarat di sebuah pohon raksasa. Setelah itu, mereka melihat ke depan dengan mata yang berapi-api, karena pada saat ini apa yang dilihat oleh Lindong adalah sebuah cekungan hutan yang sangat sepi. Sementara di tempat itu ada aura sengit yang sangat padat yang menyebar dari dalam hutan. Dan di tengah-tengah hutan yang sunyi itu sendiri berdiri sebuah puncak gunung yang sangat megah. Puncak gunung itu sendiri terlihat sangat datar karena tampaknya itu telah dimodifikasi oleh seseorang. Puncak gunung yang membentang 1000 meter yang pada saat ini berada di dalam hutan yang sunyi benar-benar sangat menarik perhatian. Terlebih lagi, orang-orang yang melihatnya, mereka bisa samar-samar merasakan bahwa ada riak unik yang dipancarkan dari puncak gunung itu. Mata dari Lindong sendiri pada saat ini terlihat sangat terkejut yang kemudian dia bergumam, apakah itu adalah Gunung 100 Kekaisaran? Di sisi lain, Moling, Suro, dan juga yang lainnya di dalam hati mereka pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan karena setelah bertahun-tahun mengalami pelatihan yang pahit dan juga menjalani kompetisi ini, pada akhirnya mereka telah sampai di tujuan mereka. Tidak lama kemudian ada banyak sosok yang kemudian berdatangan ke tempat ini. Sosok-sosok ini juga terlihat sangat bergembira. Mereka tertawa dan kemudian mengatakan, "Haha, Gunung 100 Kekaisaran, kita pada akhirnya sampai juga." Tidak ada orang yang tidak senang setelah mereka sampai di tempat ini. Dan tidak lama kemudian, semakin banyak saja orang yang segera berkumpul di tempat ini. Dan wilayah luar dari hutan terpencil saat ini dalam sekejap saja menjadi tempat yang sangat bising. Lindong sendiri pada saat ini mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah Gunung 100 Kekaisaran. Yang kemudian Lindong berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dan tiba-tiba saja kini ada yang menjawab perkataan dari Lindong. Orang-orang yang datang ke tempat ini, mereka akan memasuki hutan 100 Kekaisaran. Dan di dalam sana mereka akan terlibat di dalam pertempuran terakhir. Namun untuk bisa maju ke Gunung 100 Kekaisaran, maka seseorang harus bisa melangkah ke peringkat emas nirwana. Mendengar jawaban itu, Lindong pun hanya bisa membekukan matanya. Pada saat Lindong akan menimpali, dia pada saat ini baru menyadari bahwa orang yang menjawab perkataannya itu bukan salah satu orang dari kelompok Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun berbalik dan pada saat ini Lindong melihat sosok berdiri di atas pohon raksasa di sebelah kiri yang tidak jauh dari Lindong. Orang itu mengenakan pakaian berwarna biru dan wajahnya seputih salju. Hidungnya sangat mancung. Meskipun sosok itu berpakaian laki-laki, namun aura feminim di wajahnya mengungkapkan bahwa identitas orang ini adalah seorang wanita. Yang pada saat ini, wanita cantik itu melihat kelompok Lindong dengan penuh minat di matanya. Dalam sekejap Lindong terpesona dengan kecantikan gadis itu. Yang kemudian Lindong menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Terima kasih atas informasinya." Namun di dalam hati Lindong sendiri, dia sangat berhati-hati dengan orang ini karena Lindong bisa merasakan bahwa wanita dengan pakaian biru ini bukanlah orang yang sederhana. Tiba-tiba saja wanita berpakaian biru itu tertawa dan sikapnya seolah-olah tidak menyadari kewaspadaan dari hati Lindong. Yang kemudian sang wanita pun berkata, "Apakah kamu adalah Lindong? Aku telah mendengar tentang kelompokmu. Tidak terduga bahwa kamu bisa menghabisi kekaisaran jaring besar. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang seperti kelompokmu muncul di antara kerajaan peringkat rendah." Tidak lama kemudian, sang wanita pun pada saat ini mengulurkan tangan putihnya ke arah Lindong dan sambil menunjukkan senyum yang memikat, dia pun mengatakan, "Perkenalkan, namaku adalah Lan Ying dan aku berasal dari kekaisaran surgawi." Pada saat sang wanita berbaju biru mengatakan hal ini, Lindong pun melihat ekspresi terkejut di wajah Sukui. Namun Lindong tidak menanyakan apapun karena sepertinya ada sesuatu yang diketahui oleh Sukui. Sementara Lindong pada saat ini, dia bisa melihat segel nirwana berwarna ungu emas
yang berkelap-kelip di tangan putih salju dari sang wanita. Karena itu adalah tanda bahwa wanita yang bernama Lan Ying ini, dirinya telah maju ke peringkat emas nirwana. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lan Ying ini adalah musuh ataukah kawan? Dan untuk apa kedatangannya mendekati kelompok dari Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 14. Oke lah, gak usah banyak mangming bang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat Lindong melihat segel nirwana yang berada di tangan putih dari Lan Ying, dia pun pada saat ini berkata, "Hah? Segel nirwana ungu emas?" Karena Lindong paham, hanya mereka yang telah melangkah ke peringkat emas nirwana yang sebenarnya memiliki indikator unik ini. Dan ini adalah pertama kalinya Lindong melihat segel nirwana ungu emas yang asli. Terlebih lagi, yang paling membuat Lindong terkejut adalah pemilik segel ungu emas ini sebenarnya adalah seorang wanita yang cantik. Hal ini membuat dada dari Lindong terasa gemetaran, yang kemudian Lindong pun juga mengulurkan tangan dan dia dengan lembut pada saat ini bersalaman dengan Lan Ying. Perasaan yang ditimbulkan dari salaman ini membuat Lindong merasa tidak mau melepaskan tangannya dari tangan Lan Ying. Sesaat kemudian, Lindong pun tersadar dan dia segera melepaskan salamannya dari tangan Lan Ying. Yang kemudian, Lindong mengatakan, "Aku adalah Lindong dari Kekaisaran Dinasti Yan." Di dalam hati Lindong pada saat ini mengerti bahwa wanita yang ada di depannya ini kemungkinan adalah wanita terkuat yang dia temui semenjak memasuki wilayah medan perang kuno. Namun sebelum Lindong berhasil mengidentifikasi apakah wanita ini musuh ataukah teman, maka Lindong akan selalu berbuat hati-hati. Tiba-tiba saja Lan Ying pun pada saat ini tersenyum manis pada Lindong, dan mata Lan Ying mengetahui jika pada saat ini Lindong terlihat terkejut ketika dirinya melihat segel nirwana ungu emas di telapak tangan Lan Ying. Pada saat yang sama, Lan Ying juga paham bahwa saat ini sepertinya Lindong memiliki ketakutan dan juga kehati-hatian padanya. Tidak lama kemudian, mata cantik dari Lan Ying kini segera melihat ke arah Xiao Dao, Xiao Yan, dan juga Suro yang pada saat ini berdiri di samping Lindong. Setelah itu, Lan Ying pun tersenyum dan mengatakan, "Lindong, aku sudah lama mendengar tentang kelompokmu, dan aku tidak pernah menyangka bahwa kita akan bertemu di tempat ini." Di sisi lain, Xiao Dao sendiri masih mempertahankan sikap acuh tidak acuhnya pada Lan Ying. Namun wajah Xiao Dao pada saat ini sebenarnya telah menarik perhatian dari Lan Ying. Karena mata Lan Ying sendiri, dia terlihat berhenti sejenak pada saat melihat wajah Xiao Dao. Namun di dalam hatinya, Lan Ying bisa merasakan bahwa ada bahaya yang samar-samar yang pada saat ini terpancar dari dalam tubuh Xiao Dao. Setelah itu, tatapan Lan Ying pun berhenti sejenak pada Xiao Yan. Dan kemudian, Lan Ying juga melihat pada Suro yang terlihat malu-malu yang pada saat ini berdiri di belakang Lindong. Setelah mengamati kelompok Lindong sejenak, Lan Ying kemudian mengatakan, "Lindong, kekuatan dari kelompokmu benar-benar sesuai dengan reputasi yang kau miliki." Mendengar sanjungan dari Lan Ying itu, Lindong pun tertawa dan dia mengatakan, "Haha, Nona Lan Ying terlalu berlebihan. Ada banyak talenta tersembunyi di dalam wilayah inti ini, dan kami bahkan mungkin cukup malang untuk menjadi sasaran orang lain yang kemungkinan nanti segel nirwana kami akan dicuri." Mendengar kata-kata dari Lindong, Lan Ying pun pada saat ini tertawa sambil menutup mulutnya. Dan dia pun mengatakan, "Haha, mungkin itu adalah benar, bahwa pada saat ini kemungkinan besar segel nirwana di tangan kalian akan segera dicuri." Namun yang membuat Lan Ying terkejut ketika dia mengatakan kata-kata provokasi seperti ini, Lindong pun hanya bersikap biasa saja dan malahan dia tersenyum. Bahkan sepertinya Lindong tidak menunjukkan riak permusuhan dengan Lan Ying. Tiba-tiba saja Lindong tertawa dengan pelan, yang kemudian dia pun berkata, "Nona Lan Ying, tempat ini adalah tempat bagi para harimau
dan juga naga yang tersembunyi yang akan segera menunjukkan diri mereka. Dan ini benar-benar tempat yang sangat kacau. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi setelah ini. Mendengar kata-kata itu, Lan Ying pun tersenyum dan menjawabnya, "Ya, memang tidak pasti. Namun aku tahu akan ada kelompok yang sangat merepotkan yang pada saat ini akan segera mendekati kelompokmu." Mendengar kata-kata dari Lan Ying itu, Lindong segera mengangkat alisnya dan dia pun berkata, "Benarkah? Merepotkan seperti apa?" Dan sepertinya orang-orang yang menargetkan kita bukanlah orang biasa. Lan Ying yang mengerti kecemasan dari Lindong, dia pun pada saat ini tersenyum, yang kemudian berkata dengan lembut, "Lindong, kamu harus berhati-hati. Karena pada saat ini, salah satu dari 10 kekaisaran super besar, mereka adalah kekaisaran iblis langit, sedang menargetkan kelompok kalian. Dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan warisan dari pimpinan 4 sekte iblis besar, yaitu sekte Taoti." Ekspresi Sukui yang berdiri di samping Lindong pada saat ini segera berubah setelah mendengar nama itu, karena Sukui tahu bahwa jumlah kekaisaran di wilayah Suan Timur ada sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit. Namun kekaisaran ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di antaranya adalah kekaisaran super yang menjadi penguasa di antara mereka. Pada saat yang sama, di antara kekaisaran super ini ada 10 kekaisaran terkuat, dan mereka semuanya adalah orang-orang elit. 10 kekaisaran super terkuat ini, mereka disebut dengan 10 kerajaan super besar di wilayah Suan Timur. Dan yang disebut dengan kekaisaran iblis langit itu adalah salah satunya. Demikian juga dengan kekaisaran surgawi tempat Lan Ying berasal. Itu juga merupakan salah satu dari bagian 10 kekaisaran super besar. Orang-orang di dalamnya adalah para elit sejati yang telah berdiri di puncak medan perang kuno. Mungkin selama ini mereka telah memandang rendah semua orang. Semenjak mereka memasuki medan perang kuno, maka secara otomatis mereka akan berjalan di depan banyak orang. Lindong pada saat ini hanya bisa mengangguk, dan dia kemudian menjawab perkataan dari Lan Ying. Sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan, karena Lindong sendiri sadar akan kekuatan dari 10 kerajaan super besar. Namun Lindong tidak pernah menyangka bahwa salah satu pewaris dari sekte Taoti sebenarnya adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar ini. Oleh karena itu, kekaisaran iblis langit kemungkinan akan beberapa kali lebih kuat daripada kekaisaran jaring besar. Jika kekaisaran ini benar-benar datang untuk mencari kelompok Lindong, kemungkinan itu akan menjadi pertempuran yang sangat besar dan intens. Lan Ying sendiri pada saat ini tersenyum ketika dia melirik ke arah Lindong, karena meskipun Lindong tahu bahwa yang akan dia temui adalah kekaisaran yang sangat kuat, tapi ekspresi Lindong sendiri tidak berubah dan masih terlihat sangat santai. Hal ini membuat Lan Ying bertanya-tanya, sebenarnya dari mana ketenangan Lindong ini berasal? Karena menurut Lan Ying sendiri, orang-orang dari kekaisaran iblis langit, mereka adalah individu yang bahkan akan sangat sulit untuk dihadapi kekaisaran dari Lan Ying. Tidak lama kemudian jumlah orang yang berkerumun di tempat ini segera meningkat, dan kebisingan yang luar biasa segera memecahkan keheningan di tempat ini. Dan tiba-tiba saja dari langit kini telah muncul sesuatu dengan suara yang berdengung. Banyak orang segera menatap ke langit untuk melihat apa yang terjadi, dan tidak lama kemudian sebuah cahaya kini telah muncul dari tengah hutan. Setelah itu berubah menjadi sosok manusia yang pada saat ini telah melayang di udara. Sosok manusia itu sendiri berdiri di atas pedang yang besar sambil mengenakan pakaian sekte. Matanya tajam seperti elang pada saat melihat semua orang di seluruh tempat ini. Bahkan tekanan dari dalam tubuhnya terasa sangat kuat, yang pada akhirnya menyebabkan lingkungan yang tadinya bising pada saat ini benar-benar menjadi sunyi. Semua orang yang ada di tempat ini segera memandang sosok itu dengan rasa hormat, karena mereka semua tahu bahwa itu adalah anggota dari sekte super. Keberadaan seperti mereka
adalah ibarat dewa yang harus dihormati. Tiba-tiba saja orang yang mengendarai pedang di udara itu kini berkata dengan suara yang bergema seperti guntur, "Kemampuan kalian semua telah terbukti semenjak kalian bisa mencapai tempat ini setelah mengalami 1 tahun pelatihan yang pahit. Namun pemilihan murid oleh sekte super juga sangat ketat. Hanya individu yang paling menonjol dialah yang akan dipilih. Dan hanya satu syarat yang diperlukan untuk bisa mendaki ke Gunung 100 Kekaisaran. Segel nirwana di tangan kalian harus berwarna ungu emas. Selama kamu bisa mengamankannya, pelatihanmu selama 1 tahun ini hanya akan berakhir seperti sebuah dongeng." Ketika mendengar kata-kata ini, semua orang menjadi sangat terkejut. Karena untuk bisa mencapai puncak Gunung 100 Kekaisaran, syaratnya adalah segel nirwana ungu emas. Mereka semua jelas mengerti apa yang diwakili oleh segel nirwana ungu emas ini. Karena sebenarnya, itu adalah indikasi seseorang yang telah berada di peringkat emas nirwana. Dan itu bukanlah tugas yang mudah untuk mengubah segel nirwana seseorang berubah menjadi warna ungu emas. Karena sejatinya itu akan diperlukan sebuah persaingan yang sengit. Anggota dari sekte super yang mengendarai pedang itu pada saat ini kembali mengatakan, "Aku tidak peduli taktik apa yang kalian gunakan, dan kami juga tidak akan repot-repot dengan proses kalian. Yang kami pedulikan saat ini hanyalah hasil akhirnya. Selama kalian bisa memiliki segel nirwana ungu emas, maka itu cukup bagi kalian untuk menarik perhatian dari sekte super." Mendengar hal itu, Lindong pun hanya menghela nafas yang dalam. Karena sepertinya ini akan segera memaksa minat dari sebagian besar orang menjadi seperti orang gila. Dan kemungkinan pembantaian yang kejam akan segera terjadi di dalam hutan terpencil setelah semua orang memasukinya. Yang setelah itu, Lindong pun bergumam dengan lembut. Dengan begitu banyak pesaing di tempat ini, orang-orang yang bisa mendapatkan segel nirwana ungu emas pasti termasuk bagian minoritas. Seleksi semacam ini benar-benar sangat keras. Apakah ada gunanya menyerap darah yang banyak ini bagi para sekte super? Lan Ying yang berada di samping Lindong, kemudian dia mengatakan, mereka yang memiliki segel nirwana ungu emas akan secara alami dipilih dan juga dipersiapkan secara khusus setelah memasuki sekte super, karena mereka akan dianggap sebagai murid langsung. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte super juga akan mengamati berbagai pertempuran di dalam hutan 100 Kekaisaran. Mereka yang memiliki kinerja yang luar biasa juga akan dipilih oleh sekte super. Namun setelah memasuki sekte super, mereka hanya bisa dianggap sebagai murid dalam nama. Tentu saja, posisi mereka secara alami akan lebih rendah daripada murid langsung. Mendengar penjelasan dari Lan Ying, Lindong pun tersenyum kemudian bertanya, mengingat bakat luar biasa dari Nona Lan Ying, sepertinya sekte super telah lama melindungi dirimu, bukan? Mendengar pertanyaan dari Lindong itu, Lan Ying pun hanya bisa tertawa pelan, yang kemudian dia mengatakan, "Kekaisaran surgawi milikku adalah keturunan langsung dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan aku secara alami juga akan masuk ke sekte super itu. Tentu saja, jika bakat seseorang biasa-biasa saja, maka akan sulit untuk masuk, terlepas dari seberapa bagus koneksi seseorang dengan orang yang ada di dalam sana." Tiba-tiba saja Lindong pun tercengang pada saat dia mendengar nama istana kemurnian tertinggi 9 surga. Karena hal ini jelas mengingatkan Lindong dengan orang yang dia temui pada saat berada di provinsi besar terpencil dari Kekaisaran Dinastian. Pada saat itu, Lindong telah bertemu dengan seorang pemuda yang memakai baju berwarna kuning. Dan orang itu juga menyebutkan bahwa dia adalah seseorang yang berasal dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sekarang Lindong tahu bahwa sepertinya orang yang telah dia temui itu, dia adalah karakter biasa-biasa saja pada saat dia berada di istana kemurnian tertinggi 9 surga. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin baginya untuk menarik Lindong pada saat ini supaya bisa masuk ke istana kemurnian tertinggi 9 surga. Lan Ying sendiri pada saat ini
merasa bahwa Lindong sepertinya belum paham dengan para sekte super. Yang kemudian Lan Ying mulai menjelaskan, Lindong, di wilayah Suan Timur ini ada total 7 sekte super. Dan tentu saja, selain mereka, masih ada beberapa sekte super lainnya. Namun kekuatan dari sekte super lainnya itu, mereka jelas lebih rendah dari 7 sekte super utama. Mendengar hal itu, Lindong yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dia segera bertanya, lalu manakah dari 7 sekte super ini yang menjadi sekte super terkuat? Sambil mengerucutkan bibir merahnya, Lan Ying pun berbicara dengan ekspresi rumit terpancar dari matanya. Yang paling dominan di antara 7 sekte super utama, mereka seharusnya adalah sekte Gerbang Yuan. Ketika Lindong mendengar nama ini, dia benar-benar tidak asing dengan nama Gerbang Yuan. Jelas itu memiliki aura yang sangat kuat dan luas. Tidak lama kemudian Lindong pun mengangguk dan dia segera melihat pada Xiao Diao yang sekarang ekspresinya telah berubah. Setelah itu, Lan Ying pun kini mulai menggoda Lindong. Lindong, sekte super di wilayah Suan Timur ini dianggap tidak harmonis. Persaingan di antara mereka cukup ketat. Jika nanti kamu memasuki sekte super yang memiliki konflik dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, mungkin jika kita berdua bertemu di masa depan, sepertinya kita akan melakukan perkelahian. Lindong pun hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata dari Lan Ying itu. Dan sekarang Lindong tahu bahwa sepertinya seseorang tidak akan bisa lepas dari berbagai perselisihan dimanapun mereka berada di dunia ini. Tidak lama kemudian, sosok manusia yang pada saat ini berdiri di atas pedang, dirinya pun melambaikan tangan yang kemudian mengatakan, karena semua orang di tempat ini sudah siap, maka aku mengumumkan bahwa perang 100 kekaisaran secara resmi telah dimulai. Tidak lama setelah kata-kata itu diucapkan, suara angin yang keras pada saat ini bergema di langit, yang pada akhirnya banyak sosok yang segera bergegas untuk menuju medan perang terakhir dalam perang 100 kekaisaran kali ini. Lan Ying sendiri segera menoleh pada Lindong dan dia tersenyum dengan sangat manis. Yang kemudian Lan Ying berkata, Lindong, aku pergi dulu ya. Semoga aku bisa bertemu kembali denganmu di puncak gunung 100 kekaisaran. Karena pada akhirnya akan ada anggota dari kekaisaran peringkat rendah yang berhasil sampai di tempat ini. Tolong jangan kecewakan diriku. Setelah mengatakan hal itu, Lan Ying pun segera melesat seperti bayangan dan tubuh cantiknya segera menghilang di udara. Lindong yang melihat hal ini, dia tidak heran karena kecepatan dari Lan Ying sendiri benar-benar sangat mengerikan. Dan dia memang pantas memasuki peringkat emas nirwana. Lindong pun kemudian menghela nafasnya. Jejak liar kini segera terpancar dari mata Lindong, yang kemudian dia mengatakan, jika begitu, ayo kita pergi. Karena kita juga harus menuju gunung 100 kekaisaran. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun segera melesat, yang kemudian disusul oleh kelompoknya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok dari Lindong ini akan berhasil menuju puncak dari gunung 100 kekaisaran, sehingga mereka akan dipilih oleh orang-orang dari sekte super? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 15. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok dari Lindong sendiri pada saat ini telah memasuki hutan terpencil yang dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Pohon-pohon yang besar dan juga rimbun pada saat ini mengelilingi seluruh tempat ini. Dan sepertinya dunia di depan mata mereka telah ditutupi oleh lapisan darah merah yang samar. Ada banyak jenius yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai kerajaan telah terkubur di dalam hutan ini. Jelas setelah hari ini, maka tanah di seluruh wilayah tempat ini akan benar-benar menjadi merah tua. Kelompok dari Lindong sendiri sekarang sudah mendarat di hutan, dan mereka bisa merasakan sebuah pertarungan yang sengit yang tiba-tiba meletus dari berbagai wilayah. Karena setiap orang yang telah memasuki tempat ini, mereka akan segera berubah menjadi iblis yang gila.
Terlalu banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk bisa mencapai tempat ini. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang ingin langkahnya pada saat ini dihentikan. Bahkan jika mereka telah mendapatkan peringkat emas nirwana, mereka tetap harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Mata dari Sukwi tiba-tiba melihat ke sekeliling tempat ini, yang kemudian dia bertanya, "Lindong, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Lindong pun berkata dengan lembut, "Untuk saat ini, mari kita langsung saja menuju ke Gunung 100 Kekaisaran. Karena mereka yang bisa mencapai tempat itu adalah para elit sejati, dan segel nirwana mereka adalah yang terbaik." Hal ini dilakukan oleh Lindong karena dia telah memiliki rencana. Daripada melakukan pertarungan yang sengit di tempat ini, lebih baik langsung menuju ke kaki Gunung 100 Kekaisaran dan menunggu orang-orang segera datang ke tempat itu. Setelah itu, kelompok Lindong akan segera melakukan penyergapan karena taktik itu akan sangat menghemat banyak usaha dari mereka. Pada saat kelompok Lindong akan segera menuju ke kaki Gunung 100 Kekaisaran, tiba-tiba saja ada banyak suara angin berhembus menuju ke arahnya. Hal ini membuat Lindong segera mengerutkan alisnya karena dia bisa merasakan banyak orang yang segera datang ke tempat ini. Moling dan juga yang lainnya yang sekarang bisa mendeteksi sesuatu. Raut wajahnya pun segera berubah, yang kemudian Moling bertanya, "Apakah kita pada saat ini telah menjadi sasaran dari orang lain?" Setelah mengatakan hal itu, trio Moling dan juga trio Sukwi, mereka segera mengeluarkan kekuatan Juan yang sangat megah. Dan tiba-tiba saja banyak sosok ini telah bergegas dari kedua sisi hutan, yang pada akhirnya mereka muncul di tanah kosong tepat di hadapan dari kelompok Lindong. Ekspresi terkejut kini segera muncul di wajah Lindong setelah melihat orang-orang ini, karena sebenarnya orang-orang yang telah datang, mereka adalah individu-individu yang telah dikenal Lindong selama ini. Seorang pria tampan dengan pakaian berwarna putih sekarang telah berdiri pada kelompok yang berada di sebelah kiri. Dia pun menangkupkan tangan, yang kemudian tertawa dengan suara yang sangat jelas dan keras. Karena itu adalah salah satu orang yang telah mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Dan dia adalah Liu Bai. Yang kemudian Liu Bai pun pada saat ini mengatakan, "Haha, Saudara Lindong, sudah setengah tahun yang lalu kita tidak bertemu. Sepertinya pada saat ini kondisimu benar-benar baik." Di kelompok dari Liu Bai sendiri, sekarang banyak ahli yang telah berkerumun. Selain itu, juga ada satu wanita yang sangat mempesona. Dia berpakaian merah mencolok, tubuhnya langsing dan indah. Dan dia adalah wanita yang sangat dikenal oleh Lindong karena dia adalah Mu Hongling. Di samping Mu Hongling sendiri berdiri seorang pria yang kuat. Dia memiliki wajah persegi dan alisnya terlihat sangat kasar. Lindong merasa bahwa orang itu bukan individu biasa. Sementara kelompok yang berada di sisi kanan, mereka tidak terlalu banyak, tapi mereka semua memiliki aura yang sangat kuat. Dan yang menjadi pimpinan mereka adalah Yansen, yang pada akhirnya semua pewaris dari 4 sekte besar misterius sebenarnya pada saat ini telah berkumpul. Sesaat kemudian, Lindong pada saat ini mengamati kelompok dari Liu Bai. Ketika diamati oleh Lindong ini, pihak dari Liu Bai, mereka terlihat menghembuskan nafas yang dalam karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Lindong akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Ketika mereka pertama kali bertemu dengan Lindong, bahkan pada saat itu mereka tidak menganggap Lindong dengan serius. Namun sekarang, kelompok dari Liu Bai bahkan tidak bisa menyombongkan diri dan harus mengakui bahwa barisan Lindong sekarang telah benar-benar melampaui mereka. Paling tidak, hal itu juga karena kabar yang telah mereka dengar bahwa kelompok Lindong telah berhasil mengalahkan Kekaisaran Jaring Besar. Pria yang memiliki wajah persegi di samping Mu Hongling, ia pun perlahan berbicara dengan ekspresi serius di matanya. Orang-orang itu benar-benar kuat.
Mendengar kata-kata ini, Mu Hongling hanya bisa mengangguk dan giginya kini menggigit bibir merahnya. Pada saat yang sama, mata indah Mu Hongling sendiri menatap tajam ke arah Lindong dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia membayangkan ketika mereka pertama kali bertemu, bahkan Lindong belum mencapai setengah langkah menuju tahap nirwana. Namun saat ini, Lindong telah benar-benar menjadi kuda hitam yang kemungkinan akan bisa memasuki peringkat emas nirwana. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum, yang kemudian dia pun berkata, "Liu Bei, Yansen, kalian tidak akan datang mencariku jika tidak ada alasan untuk hal yang lebih besar, karena semua orang datang mencariku. Kurasa itu bukan karena kamu sedang mengejar segel nirwana di tangan kami, bukan?" Liu Bei pun segera tersenyum, karena pada saat ini dia tahu bahwa Lindong sedang bercanda. Yang kemudian Liu Bei pun mengatakan, "Lindong, kau benar-benar tahu bagaimana caranya bercanda. Saat ini hampir tidak ada satupun orang di dalam hutan 100 kekaisaran yang berani mengincarmu. Alasan kenapa kami datang ke tempat ini adalah karena kami ingin mengajakmu bekerja sama." Mendapat ajakan kerjasama dari Liu Bei, hal itu membuat Lindong menjadi sangat terkejut. Yang kemudian Liu Bei pun pada saat ini bertanya, "Lindong, aku dengar bahwa kelompokmu telah bertukar pukulan dengan kekaisaran jaring besar. Dan aku pikir kamu sepertinya sudah menyadari tentang adanya aliansi tanah jahat dan orang-orang yang telah mendapatkan pewaris dari 4 sekte iblis besar." Lindong pun hanya mengangguk ketika mendapat perkataan seperti itu dari Liu Bei. Yang kemudian Liu Bei pun pada saat ini tertawa dengan pahit, dan dia kembali mengatakan, "Lindong, salah satu pewaris dari 4 sekte iblis besar adalah kekaisaran jaring besar yang telah dikalahkan oleh kelompokmu. Namun selain mereka, masih ada 3 kerajaan kuat yang sedang menunggu kita. Selain itu, di antara mereka, warisan dari sekte Taoti pada saat ini telah diperoleh oleh salah satu dari 10 kerajaan super besar, dan mereka adalah kerajaan iblis langit. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Dan pada saat ini, 3 kerajaan besar itu telah membuat jebakan dan mereka sedang menunggu kita. Tempat yang harus kita lewati untuk mencapai Gunung 100 Kekaisaran sekarang telah disegel oleh kelompok mereka. Sebelumnya kami telah bertarung dengan Kekaisaran Segel Darah dan juga Kekaisaran Tulang Giok. Tapi dalam pertarungan itu, kami hanya bisa dianggap seimbang. Namun Kekaisaran Iblis Langit ini, mereka terlalu kuat. Jika mereka bertiga sampai bergabung, maka hal itu tidak mungkin bagi kami untuk segera memasuki puncak Gunung 100 Kekaisaran. Mendengar hal itu, Lindong pun segera merajut alisnya dan dia melihat senyum pahit di wajah Liu Bei. Karena Lindong sendiri paham, jika 3 kerajaan besar sekarang bergabung, dengan salah satunya adalah bagian dari 10 kerajaan super besar yang kejam, membuat barisan seperti ini kemungkinan akan sangat sulit untuk dihadapi sendirian. Tidak lama setelah itu, Yansen yang sejak tadi diam saja, kini mulai berbicara dengan lembut. Aliansi Tanah Jahat dan juga Aliansi Tianggang adalah faksi yang saling bertentangan. Dan lebih parahnya, untuk mendapatkan warisan sepenuhnya, maka kemungkinan orang-orang dari aliansi Tanah Jahat, mereka tidak akan pernah melepaskan kita dengan mudah. Dan kemungkinan terbesar tidak ada dari kita yang bisa lari dari pertempuran ini. Mendengar penjelasan dari Liu Bei dan juga Yansen, Lindong kemudian bertanya, seberapa kuat kerajaan iblis langit? Sambil tersenyum dan mengandung suara ketakutan yang sangat kuat, pada saat ini Liu Bei menjelaskan, mereka sangat kuat. Kerajaan iblis langit dikatakan memiliki 3 iblis. Yang tertua adalah Song Zhen, dan yang kedua adalah Song Ku, dan yang ketiga adalah Song Ba. Mereka semua adalah ahli yang pada saat ini telah berada di nirwana kelima. Selain itu, ada juga beberapa bawahan dengan kekuatan luar biasa di bawah mereka. Mereka juga merupakan kerajaan super, tapi kekuatan kerajaan iblis langit ini
jauh lebih tinggi daripada dua kerajaan yang lainnya. Ekspresi dari trio Moling pada saat ini segera berubah ketika mereka mendengar bahwa ada 3 orang yang pada saat ini berada di nirwana kelima. Karena sebenarnya kekuatan dari 10 kerajaan super besar benar-benar sangat menakutkan. Mata Lindong tiba-tiba menjadi sangat tajam, yang kemudian dia mengatakan, mereka sepertinya memang akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Dan Lindong merasa bahwa barisan ini adalah barisan termegah yang pernah ditemui oleh Lindong semenjak memasuki medan perang kuno ini. Bahkan Kekaisaran Iblis Langit sendiri yang pada saat ini memiliki 3 orang yang telah berada di nirwana kelima, kekuatan mereka sudah sangat cukup untuk melenyapkan kelompok dari Liu Bei. Tidak heran jika pada saat ini Liu Bei dan juga Yan Zhen memilih datang untuk mencari kelompok Lindong. Tidak lama kemudian, Xiao Dio dengan acuh tidak acuh dia tersenyum lalu bertanya, apakah kalian datang untuk meminta kami berurusan dengan Kekaisaran Iblis Langit? Sambil tertawa getir, Liu Bei pun menjawabnya dengan malu-malu. Aku tahu bahwa ini akan sangat menyulitkan bagi kelompok kalian, tapi hanya kalianlah yang pada saat ini mampu untuk menghadapi Kekaisaran Iblis Langit. Setelah itu, Yan Zhen pun menimpali perkataan dari Liu Bei. Lindong, kita semua pada saat ini telah dianggap berada di kapal yang sama. Jika kita dihabisi oleh Kekaisaran Iblis Langit, maka kamu juga akan segera dikepung dari semua sisi. Karena itu, kita tidak memiliki pilihan lain saat ini. Sekarang semua orang tahu bahwa Kekaisaran Iblis Langit telah membuat jebakan di wilayah terdalam dari hutan 100 kekaisaran. Dan mereka sedang menunggu kita. Bahkan para ahli dari sekte super di Gunung 100 Kekaisaran sekarang juga bisa melihat tempat itu. Jika kita ingin menghindari mereka, maka pada saat ini kita harus mundur dari perang 100 Kekaisaran. Tapi jika kita tetap ingin maju, mau tidak mau, kita memang harus terlibat dengan pertarungan ini. Mendengar perkataan dari Liu Bei dan juga Yan Zhen, Lindong sendiri sekarang hanya terdiam dan tidak menjawabnya. Karena di dalam hati, Lindong sedang memikirkan, jika mereka bisa menang dalam pertempuran ini, maka kemungkinan kelompok ini akan segera bisa langsung naik ke Gunung 100 Kaisaran. Namun jika gagal, maka pelatihan selama 1 tahun akan menjadi sia-sia. Liu Bei dan juga Yan Zhen sendiri pada saat ini tidak berbicara apa-apa lagi ketika mereka melihat Lindong sedang diam dan termenung. Namun detak jantung dari Liu Bei dan juga Yan Zhen tanpa sadar telah meningkat karena Lindong telah dianggap sebagai penyelamat paling potensial dan merupakan harapan satu-satunya dari kelompok Liu Bei dan Yan Zhen. Dengan kekuatan gabungan dari Liu Bei dan Yan Zhen sendiri pada saat ini sangat mustahil untuk bisa melawan Kekaisaran Iblis Langit. Dan satu-satunya harapan terbesar adalah kelompok Lindong yang sekarang telah memiliki reputasi sebagai salah satu kelompok yang bisa bersaing dengan 10 kerajaan super besar. Mu Hongning sendiri yang berada di samping dari Liu Bei, dia diam-diam mengepalkan tangannya dengan erat dan suasana tegang segera menyelimuti banyak orang. Mereka pun harap-harap cemas ketika mereka sedang menunggu jawaban dari Lindong. Mata cantik dari Mu Hongning sendiri segera menatap Lindong dengan ekspresi yang sangat rumit. Segala macam emosi sekarang telah bercampur di dalam hatinya karena Mu Hongning sendiri tidak bisa membayangkan bahwa pemuda yang dia lihat pada saat ini, bahkan ketika bertemu terakhir kali, dia bukanlah orang yang harus dipandang dengan serius. Namun sekarang, hanya dalam waktu setengah tahun saja, kekuatan Lindong benar-benar sangat mengerikan, yang bahkan kelompok Liu Bei dan Yan Zhen sendiri sekarang harus bergantung pada kelompok Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia pun melihat pada kelompok Liu Bei dan juga Yan Zhen. Setelah itu Lindong pun berkata, Yan Zhen, Liu Bei, bisakah kalian berurusan dengan Kekaisaran Segel Darah dan juga Kekaisaran Tulang Giok? Mendengar kata-kata itu, sebuah kegembiraan yang besar kini segera melintas di mata Liu Bei dan Yan Zhen. Dan dengan antusias, mereka pun menjawabnya, selama Kekaisaran Iblis Langit tidak ikut campur tangan, maka kita
pasti akan bisa menyelesaikan kedua kerajaan itu. Mendapat jawaban seperti itu dari Liu Bei dan Yan Zhen, Lindong pun segera tersenyum dan sorot matanya kini memperlihatkan api yang tidak bisa dipadamkan. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Kalau begitu, serahkan saja kekaisaran iblis langit pada kami." Mu Hongling yang mendengar jawaban dari Lindong, dia pun pada saat ini terlihat sangat bahagia. Mata cantiknya menatap wajah dari pemuda itu. Dan dalam sekejap, raut wajah yang mempesona segera diperlihatkan oleh Mu Hongling, karena dia pada saat ini benar-benar tertarik pada Lindong. Jika Mu Hongling tidak bisa menahan dirinya, dia pada saat ini pasti akan berlari, yang kemudian memeluk dan mencium Lindong. Di dalam hati Mu Hongling sendiri sangat yakin bahwa Lindong pasti akan menjadi eksistensi paling mempesona di dalam hutan 100 kekaisaran. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah gabungan dari kelompok Liu Bei, Yan Zhen, dan Lindong bisa mengalahkan gabungan dari Kekaisaran Iblis Langit, Kekaisaran Tulang Giok, dan Kekaisaran Segel Darah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.